Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my English class. Okay, before we start a lesson today, let's we pray together. Pray we gain. Amin. Finish. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi ya pembahasan kita masih di chapter yang sama, tetapi kali ini kita akan masuk ke topik baru dengan judul label. Nah, seperti yang kalian tahu, label itu yang dimaksud bukan kertas ya. Kalau biasa anak-anak itu kan menyebutnya saya mau pinjam labelnya dong, atau saya minta labelnya ketika kalian nggak bawa tip X. Bukan itu, tetapi lebih kepada label di mana yang biasa kalian temukan di balik kemasan makanan, obat-obatan atau minuman, di mana di dalam isinya di situ ada petunjuk penggunaan, ada dosis, ada takaran, ada efek samping, dan yang jelas ada expired date-nya. Nah, pada kesimpulannya untuk label di sini dia adalah sebuah informasi di mana informasi itu bisa terdapat pada makanan, minuman, atau sejenis obat-obatan tertentu yang memberitahukan kepada pembeli, konsumen, atau kepada kita tentang apa saja untung rugi, apa saja yang harus dihindari, apa saja harus dilakukan ketika kita membeli produk tersebut. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Kita masuk kepada tujuan terlebih dahulu ya, karena sebelum kita membahas untuk inti dari bahasan kita hari ini, kita harus tahu nih, ketika kita sudah selesai membahas dan mempelajari tentang label ini, apa yang harus kalian bisa supaya pada pertemuan berikutnya ketika ketemu soal atau ketika kalian mendapatkan tugas tentang label, kalian sudah paham. Nah, bisa saya bacakan ya untuk kalian di situ. Yang pertama, identify and understand the definition of label. Yang pertama, mengidentifikasi dan juga memahami tentang pengertian dari label. Kemudian yang kedua, identify and understand the function of label. Mengidentifikasi dan juga memahami fungsi dari label. Yang ketiga, identify and understand the composition of label. Mengidentifikasi dan juga memahami isi kandungan atau hal-hal yang terdapat pada label itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian introduction, di mana untuk introduction itu lebih ke definisi ya dari label. Yang pertama, label is a small piece of paper or plastic which give or show the detailed information or substance of the product. Label itu adalah secari kertas atau plastik di mana isinya memberitahukan kepada kita atau menunjukkan kepada kita tentang informasi atau kandungan yang terdapat dalam produk yang kalian beli. Nah, untuk produknya seperti tadi bisa makanan, minuman, atau sejenis obat-obatan. Kemudian, label is usually found on the food packaging, drinks, drug, or beauty product. Nah, lebih jelasnya di sini ya, bahwa label itu sering banget ditemukan pada kemasan makanan, minuman, obat-obatan, atau sejenis produk kecantikan, di mana informasi yang tertera itu lengkap dari penggunaan, dosis, expired date, atau tata cara penyimpanannya. Kemudian kita masuk ke function atau fungsi dari adanya label dari setiap packaging dari produk makanan, minuman, beauty product atau produk kecantikan, dan satu lagi yang penting biasanya di obat-obatan. Yang pertama, to give a detailed information about the product. Di sini jelas sekali ya bahwa fungsi dari label yang tertera pada food packaging itu memberikan informasi lebih lengkap, lebih detail apa saja yang terdapat dalam produk yang kamu beli. Kemudian to know the advantage and disadvantage of the product. Nah, di sini keuntungan lainnya ketika kamu membaca sebuah label obat, makanan atau minuman, kamu tahu keuntungannya atau manfaat ketika kamu mengkonsumsi, dan juga ada efek samping yang bisa kamu alami ketika kamu mengkonsumsinya di luar dari batas penggunaan atau overdoses. Kemudian to know the usage of the product.
Di sini tata cara ya atau petunjuk dari penggunaan dari produk itu sendiri. Jadi ada aturan pakainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian label composition, di mana dari setiap label itu ada banyak hal-hal yang tertera, tetapi tidak semuanya, karena dari masing-masing label di setiap produk itu sesuai dengan produk itu sendiri ya. Artinya kalau produk makanan itu biasanya tidak sedetail dari produk obat-obatan, karena dari istilahnya aja berbeda gitu. Jadi sesuai dengan produk yang disebutkan atau yang dipasarkan. Yang pertama, yang pasti ada itu adalah name of the product, nama dari produk itu, kemudian content atau amount, jumlahnya, biasanya ini ada rincian dari jumlah gizi, kalori, dan juga jumlah penggunaan bahan-bahan kimia yang terdapat dalam produk tersebut. Description, nah ini tadi ya penjelasannya berapa jumlah-jumlahnya, kemudian kadarnya berapa persen ada di situ. Kemudian ingredient, nama bahan-bahannya. Jadi dari konten atau amount, description, ingredient itu berhubungan. Tetapi mungkin kalau amount itu lebih ke jumlah miliknya atau jumlah beratnya dari produk itu. Kemudian nutrition fact di sini masuk ke bagian ingredient, di mana kandungan gizi yang tertera dari setiap produk makanan, minuman, obat-obatan atau beauty product berapa persen atau dalam angka kisaran 1 sampai dengan 100. Kemudian direction to use, jelas aturan pakai atau petunjuk pemakaian. Kemudian dosis, ini biasanya lebih ke bagian medicine atau obat. Kemudian use sama dengan direction to use, penggunaan, tata cara penggunaan atau petunjuk pemakaian. Kemudian direction to storage, direction to store, ini juga sama. Biasanya kalau obat itu kan ada aturan pakai jangan sampai terkena sinar matahari atau under 30 degree Celsius. Biasanya jadi penyimpanannya lebih baik di ada yang di tempat tertutup atau bahkan ada yang bisa aman disimpan di kulkas. Kemudian yang paling utama adalah dicek untuk expired date-nya. Di situ biasanya untuk produk makanan ada dua yang dilampirkan, ada MD sama ED. Untuk MD itu singkatan dari make date, dari tanggal pembuatan. Untuk ED itu expired date atau batas dari penggunaan. Next, kita masuk ke bagian example. Di sini saya berikan untuk kalian beberapa contoh dari tampilan produk makanan. Di situ untuk produknya produk makanan dari luar negeri ya, tetapi ini hanya sebagai contoh aja. Jadi di situ ada name of the productnya ada, kemudian ada nutritionnya, kemudian ada amountnya, kemudian ada di sini ada ingredient ya, ada lebih jelasnya ingredient. Kemudian di situ ada 100% jus, kemudian ada tata cara penggunaan, tata cara penyimpanan. Nah, kurang lebihnya dari label compositionnya di situ terdapat. Ada beberapa ya, tidak semuanya tetapi ada beberapa. Dan di sini kalau kalian coba temukan kira-kira ada expired date-nya apa enggak, coba dilihat di situ ya. Dan kita bandingkan untuk contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ada langsung dua contoh dari label makanan ya. Di situ ada nutrition information, nah jelas. Kemudian ada penyajian, ada ukuran penyajian, dan ada kandungan yang terdapat dalam setiap sajian itu berapa. Di situ detail dari setiap kategori sudah ada keterangan di masing-masing dengan kotak warna biru. Kemudian ada lagi satu lagi juga sama untuk produk makanan ya di situ. Nah, bisa kalian lihat sendiri nanti diperbandingkan untuk contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang di contoh yang ketiga ini yang breakfast cereal, di situ ada petunjuk dengan angka dari nomor 1 hingga nomor 13 ya. Sedangkan kalau untuk yang di sebelahnya yang nutrition information itu lebih ke petunjuk yang ada di kotak warna biru. Ada 4 petunjuk di situ. Bisa kamu lihat, this tell you how many serve there in the whole package, dimana kamu bisa mendapatkan informasi tentang seluruh jumlah dalam satu kemasan.
Sedangkan yang di bawahnya this tell you the size of one serving of this food. Jadi ada jumlah satu kemasan, ada jumlah setiap satu kali saji. Di situ sudah lengkap. Nah, kemudian ada satu lagi, ini di label soya milk. Jadi ada susu kedelai ya. Susu kedelai. Di mana di situ juga sama, ada 1 2 3 4 5 6 7 petunjuk yang menjelaskan dari setiap informasi yang ada di label produknya ya. Di situ susu soya, oke ya. Di situ dari date marking, tanggal pembuatan paling atas, product name, kemudian net weight, ada jumlah dari satu kemasannya yaitu 300 ml. Ingredient listnya ada daftar bahan-bahannya, nutrition informationnya juga jelas, usage instruction ada tata cara penggunaan atau petunjuk pemakaian. Kemudian yang terakhir adalah manufacturer's details. Di situ juga dijelaskan dari perusahaan mana yang menerbitkan. Ya, ada alamatnya, ada pengirimnya, ada dari mana asalnya, jelas di situ. Nah, ini untuk gambarnya lebih besar, jadi kalian untuk mengamati setiap detailnya jauh lebih jelas. Nah, begitu penjelasan dari saya untuk materi berjudul label. Silakan nanti tetap kalian catat untuk bagian-bagian penting yang terdapat dalam penjelasan kali ini, dan mohon untuk kalian semua agar mengulang kembali materi-materi yang sudah disampaikan, dicek kembali catatannya, karena mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester ganjil ya. Jadi mohon dikerjakan dengan baik, kisi-kisinya dibaca dengan baik, supaya nanti kalian bisa juga mendapatkan hasil yang baik. Demikian informasi dari saya dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.